April 1944 di stasiun Brest, negara Prancis, kawanan kelompok pejuang sedang berusaha melakukan sabotase terhadap sebuah kereta api milik pasukan Jerman. Seorang sniper wanita bersiaga untuk memberikan bantuan terhadap rekannya yang melakukan operasi tersebut. Ketika pasukan Jerman datang, si Mbak ini beraksi memberikan cover terhadap rekan pejuang yang berusaha melakukan hadangan. Beberapa kali ia berhasil melaksanakan tembakannya, namun suatu waktu senapannya tiba-tiba stuck, membuat rekan pejuang di bawah lepas dari kawalan. Orang itu pun akhirnya kena tembak. Mbak Louise masih sempat menembak dua orang penangkapnya, namun tidak berhasil membuat pria itu lolos dari serangan orang ketiga. Anggota pejuang yang mana merupakan suaminya tersebut harus tewas di tangan prajurit Jerman. Ia pun kemudian harus kabur ketika pihak musuh telah mengetahui lokasinya. By the way, pada waktu yang sebelumnya di tahun 1940, Winston Churchill telah membentuk sebuah agen khusus untuk kebutuhan perang saat itu, sebuah lembaga yang disebut sebagai SOE atau Special Operation Executive. Satu divisi yang dibentuk di bawah SOE bertindak untuk mengurusi wilayah Perancis. Adiknya Mbak Louise tadi kebetulan ada yang bertugas di satuan komando divisi tersebut. Oleh karenanya, setelah insiden kemarin, Simba pun segera terbang menuju Inggris untuk menemui adiknya ini. Pierre lalu membawa kakaknya ini ke kota London untuk dipertemukan kepada atasannya Kolonel Buckmaster. Mendengar bahwa kakaknya Pierre ini ada pengalaman sebagai perawat, Pak Kolonel langsung memberinya sebuah tugas. Saat itu pihak Inggris sedang mengalami sebuah trouble. Seorang geologis yang ditugaskan untuk memantau pantai Normandy dikabarkan sedang terdampar di rumah sakit pihak Jerman. Pada saat melakukan pantauan lapang, mereka kepergok tentara Nazi, rekannya lalu menembaknya dan melucuti seragamnya agar dia ini dikira sebagai korban perang dari tentara Jerman. Louis akan diselundupkan ke rumah sakit tersebut untuk membawa pulang sang geologis untuk menjaga agar rahasia penting operasi mereka tidak bocor ke tangan musuh. Nantinya, Louis akan didampingi oleh 4 agen wanita lain. Kebetulan di sana sudah ada satu orang perawat yang sudah ditempatkan, seorang wanita yang bernama Maria. 3 orang kandidat lain diminta agar di-screening langsung oleh Louis sendiri. Tidak ada waktu untuk melakukan pelatihan karena mereka sudah didesak oleh waktu. Pihak Jerman memiliki seorang perwira SS ahli counterintelligence yang bernama Karl Heinrich. Orang ini sudah menaruh kecurigaan terhadap keberadaan seorang geologis. Sebelumnya, pihak SS telah melakukan pengintaian di sebuah pantai di negara Inggris dan mereka telah menemukan keberadaan beberapa kontainer besar yang dijaga dengan persenjataan berat. Heinrich curiga bahwa blok-blok silo itu memuat pasukan yang dipersiapkan untuk melakukan invasi besar-besaran. Pihak Jerman sendiri telah mempersiapkan armada besarnya untuk menyambut mereka di kota Calais yang jarak tempuhnya paling dekat dari Inggris. Hal itu justru diragukan oleh Heinrich. Ia curiga bahwa lokasi tujuan pasukan Inggris adalah di Normandy, tepat ditemukan seorang geologis asal Inggris. Heinrich sendiri belum menemukan orangnya. Ia bisa menilai keberadaan seorang geologis dari peralatan yang ia temukan. Penyidikan dari Heinrich ini ternyata malah diketahui oleh semua anggota Wehrmacht. Tidak ada yang percaya bahwa pasukan sekutu ada rencana untuk nyebrang ke Normandy yang jaraknya cenderung lebih jauh. Meski demikian, Kolonel Heinrich tetap yakin dengan teorinya. Ia berencana untuk menemui orang yang bisa membawanya kontak langsung kepada Hitler. Hari itu 28 Mei 1944, hanya berjarak sekitar 1 minggu dari operasi D-Day, Louis baru akan melakukan audisi pertama terhadap seorang napi wanita di penjara. Jean adalah mantan prostitut yang terancam hukuman mati karena tindakan pembunuhan terhadap germonya. Orang ini sengaja dipilih karena ada pengalaman dengan para om dan juga karena punya mental yang dingin untuk menghilangkan nyawa orang. Jean dijanjikan akan diberi pembebasan hukuman jika operasi berlangsung sukses. Wanita kedua yang di-screening adalah Gail Lemenech, seorang kimiawati dan juga ahli bahan peledak. Selama ini ia banyak melakukan pekerjaan untuk Charles de Gaulle, namun gak puas karena hasil bikinannya masih belum ada yang terpakai. Ia sebetulnya agak ogah-ogahan diajak gabung. Namun kemudian karena kesengsem sama cumis tipis abang Pierre, Gail akhirnya berakhir luluh. Satu lagi baru ditengok esok harinya di tanggal 29. Susi adalah seorang staf di markas SOE.
Dia ini datang ke Inggris rupanya dengan identitas palsu. Hasil temuan pihak Intel bahwa Simba ini pernah menetap di kota Paris dan berprofesi menjadi penari kabaret. Di sanalah ia kemudian menjadi ani-ani seorang perwira Nazi yang mana adalah Heinrich. Susi kabur dari acara pernikahan yang telah dijadwalkan dengan Pak Kolonel itu. Keahliannya dalam merayu para pejabat militer Jerman akan diandalkan di misi kali ini. Tidak menunggu waktu lama, esok harinya tanggal 30, keempat perempuan ini langsung dibawa ke Bandara Thamesford, lokasi basis Satuan Royal Air Force Inggris. Sebelum diberangkatkan, Pierre terlebih dahulu membagi masing-masing segepok uang THR, dokumen dari identitas baru masing-masing, dan sebuah instruksi khusus. Jika di antara mereka ada yang tertangkap, diharap bisa bertahan hingga waktu minimal 48 jam. Jika di antara mereka ada yang gak sanggup bertahan selama itu, diharap pula untuk segera menggigit pil sianida. Dengan didampingi oleh Pierre sebagai komandan operasi, 4 orang wanita terpaksa berani ini lalu bersama-sama menaiki pesawat. Subuh hari di tanggal 31, pesawat tersebut tiba di pantai Normandy dengan disambut oleh serangan pihak Jerman dari arah bawah. Pasukan nekat ini berhasil lolos dari serangan lawan. Mereka tiba di daerah aman. Masing-masing lalu meminum doping untuk menghalau rasa takut. Dengan bekal pelatihan 0%, terjunlah kemudian para wanita ini di bawah panduan Komandan Pierre. Malam itu di rumah sakit, sang geologis yang sedang menyamar sebagai tentara Jerman ini mengalami kejang-kejang dan mengigau. Momen itu disaksikan oleh pasien di bed sebelah yang langsung melaporkannya kepada perawat yang berjaga. Esok harinya tanggal 1 Juni, laporan lalu datang kepada Kolonel Heinrich yang sedang berada di kota Paris. Pihak rumah sakit di Normandy telah mengkonfirmasi bahwa salah seorang dari pasien mereka ditengarai merupakan geologis asal Inggris. Pak Kolonel segera meluncur menuju TKP, demikian juga dengan anggota operasi dari pihak SOE. Pagi itu, Louis menemani Maria datang ke rumah sakit berperan sebagai perawat baru. Kedatangan mereka berbarengan dengan kedatangan Pak Kolonel dan disusul kemudian oleh sebuah mobil ambulans. Mobil ambulans ini berisi Pierre dan kawan-kawan yang akan berperan sebagai pengantar tim penghibur yang akan melakukan show di dalam rumah sakit. Louis menangkap kegawatan itu, ia pun menyuruh Maria agar segera menemukan sang ahli geologi. Dia pun melakukan briefing dengan Pierre. Mendengar laporan kedatangan Henry, Pierre pun segera mengutus kakaknya agar lekas menciduk sang ahli. Ketika Louis tiba di dalam ruangan dan menemukan Maria, orang yang bersangkutan ternyata sudah ditransfer ke ruangan lain. Di ruangan lantai atas itu, Konrad sang geologis ditanya perihal kegiatannya, terciduk di tengah malam sedang mengamati pasir pantai. Henry curiga bahwa orang ini sedang mengamati kelayakan area pantai untuk dijadikan lokasi landing armada berat pasukan sekutu. Konrad tidak mau buka mulut, maka dari itu ia pun harus mendapatkan jatah penyiksaan. Proses tersebut terpantau oleh Maria dan Louis, mereka pun berusaha siaga. Louis lalu berusaha masuk dengan alasan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP di rumah sakit. Henry tidak bergeming dengan gertakan itu, ia melarang bak perawat masuk ke dalam ruangan. Sementara itu di ruangan aula dilakukan acara hiburan yang diusung oleh Pierre dan kawan-kawan. Dengan dalih sebagai pelipur lara persembahan pusat bagi para korban perang, Jean dan Susie lalu turun untuk memberikan tarian hiburan. Dua wanita yang memang sudah banyak makan asam garam di dunia entertain ini bisa dengan mudah menyihir para tentara Jerman. Perhatian semua orang terpusat ke dalam ruangan, membuat kondisi rumah sakit jadi minim dengan penjagaan. Saat itulah para agen beraksi. Louis menembak penjaga ruangan, lalu dengan bantuan Maria, mereka berusaha membawa Konrad keluar dari ruangan. Sementara itu, Gel langsung sibuk dengan alat ledaknya yang ia pasang di semua mobil milik pasukan Jerman. Selanjutnya, ia dan Pierre langsung masuk dan menguasai ruang komunikasi. Louis lanjut mengincar Heinrich yang ia buntuti hingga masuk ke dalam toilet. Namun sayangnya, lewat refleksi dari mangkok tiang besi, Heinrich bisa melihat Louis yang sedang bersiap dengan pistolnya.
Begitu Louis melakukan tembakan ke dalam bilik toilet, Pak Kolonel sudah kadung nyempil ke posisi atas. Begitu show berakhir, para agen langsung bersiap untuk kabur. Para prajurit Jerman yang masih pada kumpul di ruangan aula, langsung mereka kirimin paket bom asap. Dengan membawa Mr. Conrad, mereka pun langsung melarikan diri. Namun demikian, terlebih dahulu mereka harus melakukan pertempuran karena pasukan Jerman sebagian sudah ada yang keluar dari ruang aula. Terjadi adu tembak di antara kedua kubu dalam derun waktu yang kritis karena berurusan dengan bom waktu. 10 detik menjelang terjadinya ledakan, semua anggota sudah berhasil masuk ke dalam mobil ambulans. Mereka berhasil cabut ketika bom akhirnya meledak. Pihak Jerman tidak bisa melakukan pengejaran dan tidak bisa minta bantuan karena saluran komunikasi yang sudah dirusak oleh gel. Laporan kemudian tiba, seseorang yang hadir di acara show tadi telah mengambil foto-foto dari acara dancer tersebut. Ambulans yang dikendarai oleh Rene sang pejuang setempat akhirnya melaju tanpa halangan. Semuanya mengira bahwa operasi telah berjalan lancar sampai akhirnya sang geologis menuliskan sebuah pesan. Ia menyebutkan bahwa Hendrik sang orang Gestapo tadi telah mendapatkan info tentang sesuatu yang berhubungan dengan kata Phoenix. Pierre langsung kasih isyarat bahwa sinyal kegawatan telah datang. Di rumah sakit sendiri, Hendrik lewat saluran telepon di mobilnya telah mendapatkan info tentang keberadaan sebuah kapal terbang Inggris yang baru lewat. Tiba di lokasi tujuan, Pierre kasih kabar kepada kakaknya bahwa mereka harus balik menuju kota Paris. Ia sendiri belum mau kasih tahu soal Phoenix, yang jelas bahwa kini mereka ada kewajiban untuk menghabisi Hendrik yang sudah banyak tahu tentang rencana operasi mereka. Pierre hendak membawa Susi ke kota Paris untuk dijadikan sebagai umpan, sementara kakaknya merasa berat karena gak pernah ada deal-dealan soal datang ke kota Paris. Mengumpankan Susi kepada prajurit Jerman di kota Paris ia anggap terlalu nekat. Pierre tetap kekeh, ia bersama Rene dan Maria akan langsung berangkat menuju Paris malam itu juga. Louis dan yang lainnya akan dibawa Bernard menuju ke sebuah rumah persembunyian. Meeting point di kota Paris adalah di sebuah rumah sakit khusus tunanetra. Jadi begitu pesawat terbang Inggris itu kemudian mendarat, saat itu juga yang dimasukkan ke dalam pesawat hanya Conrad seorang. Personel lain dipaksa Pierre agar ikut dengan rencananya. Tidak peduli bahwa Susi dan Jean jadi ngadat-ngadat karenanya. Sesuai rencana, Pierre dan Maria serta Rene lalu jalan duluan menuju ke dalam mobil. Baru saja mereka hendak masuk, lampu sorot kemudian menyala. Kolonel Hendrik rupanya sudah menunggu kedatangan mereka. Rene berusaha melawan, namun akhirnya ia malah kena tembak. Sementara Maria bisa menyelinap balik ke dalam hutan, Pierre terjebak. Ia pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Hendrik. Pierre sempat akan melahap kapsul sianida, namun keburu dicegah oleh prajurit lawan. Komandan misi pihak Soe ini akhirnya tertangkap, lalu dibawa oleh pihak Jerman, tentunya untuk dikorek segala keterangan. Louis yang hendak turun melawan ditahan oleh Maria, yang langsung mengajaknya agar segera jalan menuju rumah persembunyian. Di rumah itu, setelah melakukan kontak dengan orang Paris, Maria tetap pada rencana untuk langsung menuju kota tersebut. Louis dan yang lainnya ia perintahkan agar sembunyi di ruangan selar. Di ruangan gudang bawah tanah itu sempat terjadi konflik yang tertunda. Jean dan Susi yang sudah kebayang bisa menikmati uang banyak di kota London memaksa untuk cabut duluan. Ketika sang mantan PSK ini hendak membawa uang jatah, Louis pun langsung menodongnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar yang diikuti dengan turunnya percikan darah. Louis mengintip dari celah pintu, Bernard rupanya telah tewas setelah bertempur dengan prajurit Jerman. Mengira bahwa semuanya sudah is dead, Simba ini lalu melangkah melewati pintu lalu tertangkap oleh seorang prajurit Jerman yang masih hidup. Simba pejuang ini tak berdaya tanpa senapan tembak jitu andalannya. Riwayatnya hampir tamat sebelum akhirnya ia ditolong oleh Gale. Untuk pertama kalinya, Simba ahli kimia ini menembakkan pistol dan untungnya tepat sasaran. Para prajurit SS bawahan Hendrik langsung gercep melakukan developing foto seadanya. Karena mereka bukan pro, hasil develop sementara masih nggak bagus, hanya satu foto yang berhasil mereka cetak dengan kualitas jernih.
Esok paginya, Pierre telah dibawa ke markas Nazi di kota Paris. Di sana ia pun langsung ditempatkan di ruang interogasi. Si Mas ini mendapatkan siksaan dan cumis tipisnya kali ini tidak lagi mempesona. Hendrik ingin mengorek info lebih jauh tentang Phoenix. Namun demikian, Pak Cumis tetap bergeming. Pierre menerima semua siksaan yang ia derita. Sementara itu, para agen wanita sendiri sudah berada di atas kereta api yang hendak membawa mereka menuju kota Paris. Kereta api yang mereka tumpangi penuh dengan keberadaan prajurit Jerman. Saat itu, Louis tiba-tiba saja pingsan. Ia pun lalu ditolong oleh prajurit Jerman yang selalu baik kepada cewek-cewek cantik. Di antara mereka, kebetulan ada seorang dokter. Hasil pemeriksaan dari Pak Dokter, si Mbak Louis ini ternyata lagi hamil muda. Di kota Paris, si Mas Hendrik ini ternyata punya seorang germo yang ia tugaskan khusus untuk mencari wanita yang mirip Susi. Hendrik rupanya begitu terobsesi dengan wanita tersebut yang pernah meninggalkannya di altar pernikahan. Kepada Eddie sang germo inilah pihak pejuang mengirim Maria untuk berkenalan. Eddie akan dijadikan alat untuk bisa mendekat kepada Hendrik. Siang itu, di stasiun kereta api kota Paris sudah nongkrong saja seorang anggota Gestapo dengan bekal satu foto para agen wanita. Louis dan kawan-kawan sendiri telah turun dari gerbong. Ia memutuskan agar mereka bergerak dengan terpisah. Louis beruntung karena ia kembali ditemukan oleh Pak Dokter tadi, sehingga ia pun bisa lewat dari antrean pemeriksaan. Louis mengajak Susi bersamanya. Jean dengan keluasannya berbicara bisa lolos juga dari pemeriksaan. Tinggal Gail seorang yang tersisa dan apesnya ia langsung ditunjuk oleh orang Gestapo yang sedang memegang foto dirinya. Sementara itu, identitas anggota lain akhirnya terkuak lewat dokumen pihak SS. Dengan mengkulik ciri yang disebutkan oleh Hendrik, didapatlah dokumen mengenai seorang anggota pejuang pemberontak Prancis, Louis Desfontaines, orang yang hampir menembaknya di toilet RS. Setelah sengaja ambil jalan random, Louis sendiri akhirnya tiba di lokasi rumah sakit Tunarungu. Di sana ia diterima oleh Bu Kepala RS yang mendukung gerakan kelompok para pejuang. Di sana sudah hadir semua anggota minus seorang Gail. Saat itu, Susi sudah disuruh dandan saja oleh Maria yang hendak mengajaknya bertemu dengan seseorang. Maria saat itu terpaksa bohong kepada Susi mengenai orang yang akan ia temui. Kepada Louis, ia lalu mengungkap rencana bahwa ia dan Eddie akan mempertemukan keduanya di Hotel Regina, lokasi dulu pertama kali mereka bercinta. Di saat itulah Susi direncanakan akan menghabisi Hendrik, meskipun Louis sendiri ragu cewek menye-menye itu bisa sanggup melakukan pembunuhan. Pierre kini mulai ditanya perihal hubungannya dengan Louis. Agar bisa membuatnya bicara, pihak Gestapo lalu menghadirkan seorang tawanan baru, Gail yang baru mereka ciduk dari stasiun kereta api. Mencoba memancing rasa iba dari Pak Komandan, pihak SS akan melakukan siksaan terhadap Simba ini tepat di hadapannya. Mereka melucuti baju Simba ahli kimia ini, lalu mendudukannya pada kursi yang ditempatkan tepat berseberangan dengan Pak Cumis. Gail sendiri menunggu rasa iba dari Pak Cumis, namun Pak Komandan memang gak pernah suka kepadanya. Tidak ada reaksi dari Pierre, orang Gestapo langsung pada tindakan. Baru saja dicabut satu kuku, Gail sudah langsung menyerah. Ia pun nge-spill lokasi meeting point para anggota. Maria dan Susi baru saja keluar dari tempat kumpul ketika kemudian pasukan Jerman Gestapo kiriman Hendrik datang ke lokasi itu. Mendengar suara bising di luaran, Louis segera mengintip dari jendela. Ia tidak pernah menduga bahwa Hendrik akan secepat itu mengetahui lokasi mereka. Ia dan Jean langsung pergi tanpa menunggu kedatangan Gail. Keduanya segera diamankan oleh Bu Kepala menuju sebuah jalur yang tersembunyi. Di lokasi belakang dari rumah sakit ada sebuah tunnel yang mengarah menuju area di seberang jalan. Kini keduanya mulai curiga kepada Gail. Pasukan Jerman tidak berhasil menemukan mereka, namun mereka berhasil menemukan sebuah lemari penyimpanan senjata. Atas ditemukannya barbuk-barbuk itu, Bu Kepala yang nenek-nenek ini harus menerima penyiksaan. Pierre marah berat melihat Gail membocorkan rahasia operasi kepada pihak musuh. Ia pun bertanya kepada Simba ini kenapa dia gak meminum bekal kapsul sianida. Gail yang Katolik taat ini memang ogah melakukan bunuh diri.
Pierre sendiri yang kemudian turun untuk menghabisi nyawanya. Ia berusaha mencekik Gale hingga ia is dead. Namun sebelum kelar melakukannya, pasukan Jerman keburu datang menghentikan usaha itu. Pierre pun dihajar lalu dipindah menuju ke ruangan lain. Hendrik lalu datang dan meminta info lainnya dari Gale. Di-spill kemudian soal rencana yang selanjutnya, meeting dengan agen Zoe di lokasi Concord Metro esok siang. Maria dan Susie sedang berada di rumah Eddie. Disinilah kemudian Susie mengetahui Om Jerman mana yang akan dipertemukan dengan dirinya. Eddie sendiri masih menyangka bahwa Susie ini cuma orang yang mirip saja dengan Lillian, nama asli dari Susie. Datang kemudian dua wanita lain yang baru lolos dari penggerebekan pihak Jerman. Ketika Louis masuk, Susie langsung melampiaskan kekesalannya karena merasa sudah dijebak. Meletuplah kemudian kata-kata mengenai operasi dan pihak Zoe yang kemudian membuat Eddie jadi curiga. Jean pun terpaksa menghajarnya sampai pingsan. Maria langsung kasih warning kepada pihak Zoe di Inggris soal bocornya operasi mereka. Baru sore harinya Maria mendapatkan respon dari pihak Inggris bahwa mereka harus bertemu dengan seorang agen yang bernama Melchior. Tanpa banyak berlama-lama, Louis pun bergerak menuju Museum Purbakala untuk bertemu dengan orang yang bersangkutan. Pak Melchior ini adalah seorang arkeolog di museum tersebut. Ia menyampaikan pesan dari Inggris mengenai operasi yang harus dilakukan esok hari di stasiun Concord. Mereka meyakini bahwa Henry akan berada di lokasi, tugas untuk melakukan eksekusi kini dipindah tangankan kepada Louis. Di sana Pak Melchior memberinya sebuah senapan tepat bidik. Siang itu, Gale dibawa dari lokasi penawanan untuk dihadirkan di lokasi operasi stasiun Concord. Dengan dikawal oleh dua orang agen, ia pun turun menuju lokasi. Di sana, ternyata Jean sudah duluan hadir. Ia sempat merapat dan kasih pesan agar Gale tetap berada di lokasi jika nanti insiden terjadi. Di stasiun metro bawah tanah itu, pihak Jerman berharap bisa mengkail hasil umpan. Hal yang tidak mereka sadari bahwa pihak Zoe sudah satu langkah di depan mereka. Kini mereka malah sudah memasang seorang sniper yang berposisi di lorong jalur kereta. Maria lalu menyusul masuk untuk berperan sebagai pemerhati area sekitar. Dia menemukan keberadaan Hendrik di balik ruangan admin. Info itu lalu ia teruskan kepada Jean yang kemudian meneruskannya kepada Louis. Ketika kereta platform tiba, barulah Maria masuk dan disusul dengan kemunculan bintang tamu dari atas tangga. Susie datang untuk mengacaukan konsentrasi Pak Kolonel. Ia datang dengan diantar oleh Eddie. Hendrik pun jadi terpancing keluar, namun bidikan Louis masih terhalang oleh beberapa orang pengunjung. Hendrik masuk ke dalam kereta di mana Maria siap menembaknya, namun ia malah keduluan oleh asisten target dari samping. Habislah riwayat dari Simba Maria. Setelah itu suasana pun jadi chaos. Hendrik kasih perintah blokade jalan keluar. Louis bersembunyi di antara celah lorong. Beberapa saat ia menunggu dan muncul lagi untuk menyelesaikan misi. Ia berusaha melakukan bidikan saat kereta hendak lewat, namun sayang tembakannya hanya kena pada daun telinga. Orang Gestapo langsung bergerak mengejarnya, kesempatan bagi Jean untuk membasmi seorang penjaga. Simba satu ini berhasil meloloskan diri dari TKP dan lolos lagi dari penjagaan pihak Jerman di lokasi jalan masuk lorong. Hanya satu foto yang saat itu mereka kantongi, yaitu foto Louis dari dokumen milik SS. Jadi begitu Simba sniper ini muncul, tanpa kesulitan mereka pun bisa mengenalinya dan langsung menangkapnya. Berada di lokasi penawanan, Louis ditempatkan satu ruangan dengan Gale. Simba ahli kimia yang merasa sangat bersalah minta ampunan dari Mbak Louis. Meskipun ngambek berat, Louis akhirnya mengabulkan permintaan Gale yang minta dibantu dibebaskan dari penderitaan. Ia memberinya jatah pil siarida simpanannya. Setelah dikasih maaf oleh Louis, Gale mulai bisa tenang. Ia pun lalu dipindah menuju ke ruang tahanan. Eddie yang berhasil dipaksa untuk membantu para agen cewek dan tadi kepergok oleh Hendrik di stasiun mulai diteror oleh si abang itu. Pak Kolonel mempertanyakan keberadaan wanita yang tadi ia antar ke lokasi metro. Eddie dipaksa agar bisa membawa cewek tadi ke hadapannya. Mereka ia tunggu di Hotel Regina pukul 6 sore hari. Eddie yang ketakutan tadinya ngajak kabur, namun Susie sendiri yang kini mengajaknya untuk tidak menghindar dari masalah.
Kini ia sudah merasa siap untuk kembali berhadapan dengan Hendrik, mantan soulmate yang sekarang harus ia habisi. Louis telah menjalani proses penyiksaan dan karena ia masih ogah bicara, Hendrik lalu menghadirkan Pierre ke hadapannya. Selama dilakukan penyiksaan terhadap Louis, Pak Kolonel melakukan interogasi kepada adiknya. Namun demikian, kedua adik kakak yang telah lama menjadi anggota pemberontak pejuang ini sama-sama bersikap kompak. Mereka tetap bergeming meskipun sang kakak sudah disiksa sedemikian berat. Berada sendirian di dalam tahanan, Gail akhirnya melaksanakan ritual yang sedang kemarin ia tunda. Tidak kuat menjalani siksaan, dengan bekal pil sianida pemberian Louis, wanita muda ini memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Di ruang interogasi, penyiksaan masih terus dilakukan terhadap Louis. Kabar lalu datang bahwa esok hari Rommel akan berada di kota Berlin. Hendrik punya waktu untuk bisa bertemu dengan orang dekat dari Hitler itu. Namun untuk menghadapnya, Hendrik masih merasa kekurangan info. Ia pun lalu nge-push tindakannya kepada para tawanan. Louis terus ia siksa lalu menawarkan deal kepada Pierre. Hendrik memberikan sumpahnya sebagai prajurit bahwa ia akan membiarkan Louis hidup jika Pierre nge-spill semua info. Dispilah kemudian rahasia besar itu. Pierre menerangkan bahwa balok silup besar tersebut nantinya masing-masing akan ditarik oleh sebuah kapal. Ketika sudah dekat dengan pantai, balok besi raksasa itu akan diisi air agar balok tersebut mau turun dan mengambang. Seterusnya mereka susun secara berderet. Rencana pihak sekutu adalah untuk membuat landasan dadakan di area pantai. Terungkaplah rencana invasi besar-besaran yang akan dilakukan via pantai Normandy. Hendrik langsung minta dibuatkan janji dengan Rommel. Sore ini ia akan ke Hotel Regina dan tengah malamnya akan berangkat langsung menuju Berlin. Agar lebih bisa meyakinkan Rommel, Pierre sebagai saksi tawanan akan sekalian mereka bawa. Telepon Letnan Baker kepada stafnya Rommel dari Hotel Regina kemudian diintersep oleh pelayan hotel yang kemudian meneruskannya kepada Melchior lalu sampai kepada pihak Inggris. Didapatlah info soal rencana keberangkatan dadakan Henry ke kota Berlin. Pihak Soe yang merasa curiga lalu bikin rencana untuk menggagalkannya. Momen deg-degan bagi Susi akhirnya tiba. Ia sudah tiba di hotel yang begitu dikenangnya. Hubungannya dengan Hendrik sebelum ia kabur memang berjalan serius. Dua-duanya sama-sama saling cinta. Jean mengiringi lewat pergerakan dari jalur samping. Dengan menyamar sebagai kru housekeeping, ia akan menyeludupkan pistol ke kamarnya Susi. Di kamar, Susi masih berada sendiri menunggu Pak Kolonel yang masih OTW menuju hotel. Jean lalu masuk dengan setumpuk bantal yang menutupi keberadaan pistol yang ia seludupkan. Pistol itu ia taruh di bawah bantal. Tidak lama setelah Jean keluar kamar, datanglah kemudian Pak Kolonel dengan perasaan resah gelisah. Hendrik tidak pernah menyangka akan bisa ketemu lagi dengan Susi. Dipikirnya bahwa selama itu Susi sudah kabur menuju Arab untuk mencari TKW. Kondisi Hendrik yang lagi melamah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh Susi yang malah jadi sama-sama ikutan melendoy. Susi langsung saja pada pokok utama untuk menodong Hendrik meskipun pada akhirnya ia pun tak sanggup mengokangnya. Disinilah Henry sadar bahwa mantannya itu sudah dikirim oleh pihak Soe. Dengan memerangi batin, Hendrik merebut pistol tersebut dan merobohkan Susi ke atas tempat tidur. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara tembakan. Jean segera keluar lalu masuk ke dalam mobil di mana Eddie sedang menunggu. Mereka menunggu hingga bisa tahu siapa korban dari tembakan tadi. Satu mayat lalu terlihat digotong dari dalam hotel dengan Hendrik yang berjalan mengiringinya. Fix sudah bahwa Susilah yang menjadi korban. Tidak lama kemudian, datang Mr. Melchior dengan bekal instruksi dari London. Eddie ia perintahkan agar segera bergerak dari sana. Setelah melepas kepergian Ayang yang terpaksa ia bunuh demi kepentingan negara, Hendrik langsung balik menuju markas. Ia marah berat kepada Louis yang sudah mengirim Susi untuk membunuhnya. Louis langsung ia dakwa untuk dikirim menuju ke penjara La Roque. Pierre yang sudah hendak ia bawa menuju Berlin menemukan cara agar bisa lolos. Ia mengambil sebuah pisau yang ditaruh di atas meja lalu ia pakai untuk menyisit lehernya sendiri. Pierre memilih jalan tersebut daripada ia dibawa untuk meyakinkan Rommel.
Tambah kesal lagi Henrik jadinya, langsung saja ia kasih instruksi agar dilakukan eksekusi terhadap Louis. Dalam perjalanan menuju penjara La Roque, truk pembawa Louis berpapasan dengan mobil perwira Jerman yang sedang mogok. Mereka itu adalah Jean dan Melchior yang langsung melakukan serangan. Seorang penjaga di belakang masih berhasil menembak Melchior, namun kemudian berhasil dihabisi oleh Eddie. Sekarang tinggal mereka berdua yang masih bertahan hidup. Jean yang dulu sempat ogah ikutan misi, kini setelah nyemplung jadi punya tekad untuk melakukan berbagai cara dan segalanya agar misi ini bisa berhasil. Malam hari tanggal 3 Juni, pihak Zoe masih harap-harap cemas menunggu kabar dari Melchior. Karena tidak juga mendapatkan kepastian, Mr. Buckmaster akhirnya memutuskan agar pesawat penjemput segera diberangkatkan saja. Kolonel Henrik malam itu telah berada di stasiun kereta api, bersiap untuk berangkat menuju Berlin. Penjagaan ketat pun dilakukan di area gerbong. Saat itulah, Louis yang tukeran baju dengan Jean datang menerobos penjagaan. Dengan bekal dokumen palsu yang sudah dipersiapkan oleh Melchior, ia terus berusaha mendekati Henry. Jean lalu bergerak untuk mengalihkan perhatian, namun kali ini yang ia lakukan sangat teramat dahsyat. Jean membunuh seorang prajurit Jerman yang sedang tidak siaga. Ia terus menembaknya beberapa kali untuk bikin semua perhatian tertuju kepadanya. Strateginya memang berhasil karena Henrik jadi lolos dari kawalan. Dengan leluasa akhirnya Louis pun bisa melakukan eksekusi, hal yang tadi seharusnya sudah ia terima. Tamatlah riwayat ahli counterintelijen dari pihak Gestapo ini dan buyarlah segala info mengenai rencana Normandi. Esok harinya tanggal 4, Louis sudah balik ke kantornya Zoe dan bertemu dengan Mr. Buckmaster. Atas keberhasilan misi yang baru ia jalankan, Louis menuntut agar Pak Kolonel bisa bantu membebaskan Jean yang masih tertinggal di kota Paris. Namun untuk saat itu, Pak Kolonel akan fokus dulu dengan misi besar yang harus segera mereka lakukan. Tanggal 6 Juni terjadilah kemudian momen yang dikenal sebagai D-Day, invasi besar-besaran terhadap pantai Normandi yang menjadi pembuka bagi pembebasan negara Prancis dari penjajahan pihak Jerman. Di balik operasi besar itu, muncul sebuah fenomena dibuatnya sebuah pelabuhan artifisial. Blok-blok besi berukuran jumbo yang mirip dengan roti kadet itulah yang disebut sebagai Phoenix. Deretan Phoenix ini disusun untuk membuat sebuah pelabuhan artifisial yang mana kemudian menjadi infrastruktur jalan bagi masuknya armada besar pasukan sekutu. Semuanya bisa terjadi berkat keberhasilan misi yang diusung oleh para agen tadi. Selepas misi itu, Louis tetap stay di negara Inggris dan bekerja sebagai perawat di rumah sakit militer. Baru pada bulan April tahun berikutnya, ia mendapatkan kabar tentang Jean. Didapat dokumen foto yang baru mereka terima dari pihak Soviet yang baru saja melabrak kamp konsentrasi Ravensbrück di dekat Berlin. Jean telah ditemukan terdapat pada satu foto, kondisinya sudah jadi mayat yang baru selesai menjalani hukuman gantung. Louis de Fontaines tetap berada di negara Inggris hingga berakhirnya masa Perang Dunia Kedua tanggal 8 Mei 1945. Baru setelah 4 tahun kemudian ia balik ke negaranya dan menikahi seorang arsitek. Ia dianugerahi berbagai medali kepahlawanan atas jasanya di Perang Dunia Kedua. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.